Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahmatullah Zafar selaku dosen pengempu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami dari kelompok 5 menyampaikan hasil presentasi kelompok kami mengenai RUU HIP atau kepanjangan dari Haluan Ideologi Pancasila. Adapun anggota kelompok kami dapat kita lihat pada slide selanjutnya. Yang pertama itu ada Fatimah Nur Iliana. Yang kedua ada Muhammad Fatul Hatta. Yang ketiga ada Octavia Ningtyas Herawati. Yang keempat ada Tommy Yesuito. Dan yang terakhir ada Zahrotun Aningpura. Ya, langsung saja saya persilahkan kepada Fatimah Nur Iliana untuk menyampaikan materi bagiannya. Kepada Fatimah, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai Pancasila. Pancasila sebagai titik temu atau kalimatun sawah yang disepakati sebagai dasar negara adalah hasil dari satu kesatuan proses yang dimulai sejak pidato Soekarno pada 1 Juni 1945. Rumusan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang dihasilkan oleh tim 9 dan rumus final yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Secara historis, Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara yang disahkan pada 18 Agustus 1945 adalah hasil dari moderasi aspirasi Islam dan kebangsaan. Dengan rumusan final Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, Indonesia tidak menjelma sebagai negara Islam, juga bukan negara sekuler tetapi negara nasionalis religius. Terus mengenal RUU HIP lebih dekat. Kapan dan bagaimana? Melansir catatan rapat Badan Legislasi Pengambilan Keputusan atas penyusunan rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila pada tanggal 22 April 2020, RUU HIP adalah RUU yang diusulkan oleh DPR RI dan disebut telah ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas 2020. Berdasarkan catatan rapat tersebut, dikatakan bahwa saat ini belum ada undang-undang sebagai landasan hukum yang mengatur mengenai haluan ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi oleh Saudari Fatimah Nur Iliana. Selanjutnya penyampaian materi akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Fatul Hatta. Kepada Fatul, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi ini, yaitu lalu apa itu RUU HIP? Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila disingkat RUU HIP adalah suatu rancangan undang-undang yang mengatur mengenai haluan ideologi Pancasila. Pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila RUU HIP yang belakang dibahas di sidang Paripurna DPR RI telah menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Haluan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah yang pertama bagian perahu kapal yang sebelah muka, yang kedua yang terdahulu atau terendah, yang ketiga arahan tujuan, yang keempat pedoman tentang ajaran dan sebagainya. Negara arah, tujuan, pedoman atau petunjuk resmi politik suatu negara. Politik arah atau tujuan politik.
Mengapa RUU HIP menjadi sorotan? Yang pertama yaitu dalam pasal 1 disebut tujuan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila adalah sebagai arah bagi seluruh warga negara dan penduduk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, mau digunakan yang manapun dari keempat penjelasan KBBI menempatkan Pancasila sebagai haluan atau meletakkan Pancasila terdepan atau menentukan arah tujuan Pancasila atau Magarang pedoman Pancasila. Semuanya salah. Selanjutnya, membuat undang-undang untuk Pancasila sesuai dengan UU nomor 12 tahun 2011. Yang terakhir yaitu bertentangan pada ketentuan bahwa semua undang-undang letaknya di bawah Pancasila. Tidak ada dasar hukum di atas Pancasila yang dapat memberikan legitimasi membuat undang-undang untuk Pancasila. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi akan saya ambil alih, yaitu mengapa RUU HIP menjadi sorotan. Ada salah satunya itu pada pasal 43 ayat 1 RUU HIP yang berbunyi, Presiden merupakan pemegang kekuasaan dalam pembinaan haluan ideologi Pancasila. Selanjutnya itu dengan keberadaan pasal ini, Presiden dianggap sebagai Pancasilais. Sehingga apabila ada pihak yang berseberangan dengan Presiden akan dianggap sebagai penentang haluan ideologi Pancasila. Selanjutnya ada pada pasal 7 yang berisikan tentang ciri pokok Pancasila. Pada pasal ini memuat 3 poin yang berbunyi. Pertama, ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan atau demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan. Kedua, ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Ketiga, trisila sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong royong. Lalu, apa sih trisila itu? Sebagai diketahui, trisila berisi sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Dalam bilangan Pancasila, trisila dan ekasila bukan pilihan numerik. Ketika menyebut perasaan, yang dimaksud sebenarnya ialah perasaan konseptual. Selanjutnya, sosionasionalisme merupakan kesatuan sila kebangsaan dengan kemanusiaan. Sosiodemokrasi merupakan kesatuan sila kerakyatan dan keadilan sosial, ditambah dengan ketuhanan. Dan yang terakhir yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Artinya tidak meninggalkan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Berkebudayaan di sini berarti cara berelasi antara pemeluk agama dan keyakinan. Selanjutnya materi akan saya arahkan kepada Zahrotun Nisa. Kepada Zahrotun Nisa, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Diagram survei tentang RUU HIP yang memuat konsep trisila dan ekasila. Menurut Lembaga Survei Media Survei Nasional, ada 15,9% yang setuju dan 20% tidak tahu dan 64,1% tidak setuju. Next. Terus apa yang menjadi kontroversi? Yang pertama dianggap memeras Pancasila menjadi trisila dan ekasila pada pasal 6-7. Yang kedua, menurut Syarif Hasan, tidak berpedoman pada bunyi Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 pada pasal 11. Menurut PBNU, bisa menjurus pada monotafsir pada pasal 13-17. Selanjutnya, RUU HIP tidak memasukkan TAP MPRS 25 tahun 1966 tentang larangan penyebaran komunisme di Indonesia. Dan yang selanjutnya, menurut Neti,
Presetiani Aher, anggota Komisi 9 DPR RI, rujukan RUU HIP adalah Pancasila 1 Juni 1945, bukan Pancasila dalam sidang PPKI. Baik, terima kasih penyampaian materi oleh Zahrotunisa. Selanjutnya, materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudara Tommy Yesuito. Kepada Tommy, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada kesempatannya. Polemik RUU HIP dalam masyarakat. Pertama, konsep Trisila hingga Ekasila dianggap telah mereduksi nilai Pancasila yang telah dijadikan dasar negara semenjak kemerdekaan. Kedua, memasukkan ide Soekarno ke dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP pada pasal 7. Butuh kesepakatan semua elemen bangsa sebab merujuk pada dijadikannya norma hukum. Yang ketiga, pemikiran Soekarno tetap ditempatkan sebagai bagian utama kekayaan pemikiran tentang Pancasila. Ia menjadi horizon wawasan yang memperkaya pembacaan kita terhadap falsafah bangsa ini. Next. Mengapa RUU HIP mendapat penolakan masyarakat? Next. Alasan-alasannya berupa alasan pertama, secara logika hukum, keberadaan RUU HIP dianggap mengganjal. Alasan kedua, RUU HIP dianggap sebagai bara panas yang jika dilanjutkan akan terus membakar situasi. Alasan ketiga, RUU HIP bermasalah dalam indikator urgensi dan substansi. Alasan keempat, RUU HIP dianggap akan mengganggu eksistensi Pancasila. Dan alasan yang kelima, dinilai bisa mengacaukan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok 5. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian yang telah diberikan dan mohon maaf atas segala kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja dan atas masih banyaknya kekurangan dari materi kami. Akhir kata, saya mewakili teman-teman saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai, Fatul Record.